Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sahabat Cipinanto Channel dimanapun berada. Pada hari ini kita berada di kebun ubi ini, dimana di sini adalah tumpang sari kebun ubi dengan kebun sawit. Jadi harapan saya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusan kita. Amin amin ya alamin. Jadi pada hari ini kita akan mencoba di kebun ubi ini, dimana ubi ini ditanam kurang beberapa bulan yang lalu, dimana di sini memanfaatkan sistem tumpang sari dengan sawit dengan ubi. Jadi di samping nanam sawit, ubinya pun tumbuh dengan suburnya. Ini adalah jenis ubi kayu. Di ubi ini beberapa bulan ke depan akan diambil isinya untuk dibikin jual, dimana ubi kayu ini isinya bisa dipakai untuk bikin olahan kue, bikin juga keripik singkong. Kalau di Sumatera Barat disebut udah bikin keripik sanjay. Inilah ubi yang tanam di sini, juga bisa dijadikan masukan bagi kita. Ubi ini beberapa bulan cukup subur, dan juga pucuknya ini bisa diambil untuk sayur-sayuran. Untuk sayuran bisa di sayur bening, bisa bikin gulai pucuk ubi. Jadi sawitnya pun tak terganggu, juga tumbuh. Semuanya mudah-mudahan ke depannya cabai ini bisa tumbuh subur, dimana pada saat sekarang ini cuaca sangat mendukung untuk proses penanaman ini karena musim penghujan. Yuk kita jalan. Kalau kayak ini udah ada isi ini. Udah ada isi ini. Bagus kan sahabat semuanya? Sawit kita padukan dengan, kita tumpang sarikan dengan ubi cabai. Tapi ketika sawit ini umurnya sekitar 3 tahun, tidak bisa lagi kita lakukan tumpang sari seperti ini. Jadi untuk menjelang umur 2 tahun, insya Allah masih bisa seperti ini. Jadi di samping ubi ini kita manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, juga bisa meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, bisa juga kita jual hasilnya, ya cukup bantulah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu saudaraku semuanya ada lahan-lahan seperti ini, manfaatkanlah untuk tanaman tumpang sari yang bisa digunakan untuk kegiatan menaikkan ekonomi keluarga. Jadi itulah mungkin masalah sekilas tentang ubi. Sekarang kita syuting ini cabai ya. Ini cabainya. Cabainya subur-subur. Kalau seandainya cabai ini berbuah, ini lumayan apanya nih hasilnya, nambah cukup kebutuhan keluarga. Nah, ini pupuknya menggunakan pupuk kandang dari kotoran sapi. Itu kita minta keterangan sama beliau yang bertani di sini ya. Abang ini yang bertani di sini, kita minta ilmunya gimana cara nanam cabai yang benar ini. Inilah Bapak Ibu sahabat semuanya, kita sekarang lagi merekam nih Bang, untuk masuk ke YouTube. Jadi beliau inilah yang mempunyai pertanian, yang mempunyai
yang menanam cabai ini beliau, ubi ini beliau. Jadi kita minta tolong ilmu cabainya ini. Nah, kok bisa cabainya subur ya? Nah, ini cabai jenis apa nih bang? Cabai rawit lokal. Namanya Simbolon. Nah, perkenalkan beliau inilah saudara kita dari Sumatera Utara, namanya Bang Simbolon. Nah, beliau petani di sini di lahan sawit ini. Jadi ini cabai apa namanya bang? Tolong bang jelaskan. Cabai ini namanya cabai rawit kampung. Cabai rawit kampung. Yang lokal dia. Iya, yang berarti apa yang pendek dia bang ya? Iya, yang pendek dia. Lokal ya ya. Ini kami lihat kan cabai abangnya subur gitu. Jadi bagaimana bang? Apa pupuknya apa nih? Kok bisa subur itu berjalan ya? Oh ini pupuknya ini kita mempergunakan pupuk kompos. Pupuk kompos lembu boleh, kotoran sapi kotoran sapi, kotoran ayam. Ya ya ya. Di samping itu kita membuatnya ada gundu-gundukan bakar-bakar kayak gitu, baru kita oleskan, kita masukkan ke dalam. Baru pengalaman saya di sini, ini cabai ini kami tanam. Begitu dia berumur 10 hari, dia kita cor dengan NPK 16 Mutiara ya. Sekali 5 hari. Dulunya pertama ini sekali 10 hari. Baru kedua baru sekali 5 hari. NPK Mutiara itu dicairkan bang? Dicairkan. Di dosisnya untuk cabai ini? Dosisnya kalau dia untuk tanaman 1000, untuk ini saya buat 2,5 kilo. Setengah ya? 2,5 kilo dengan perbandingan air satu genggam dia. Segenggamnya ya. Segenggam NPK Mutiara. NPK Mutiara. Kita perkurakan dengan cairan air satu ember besar. Dan itu satu ember besar itu kita aduk dia. Lantasan nanti setelah dimerata dan pupuk itu sudah cair semua, kita cairkan ke dalam tanaman. Kita cairkan ke dalam tanaman. Jadi sebatang ini berapa kira-kira? Sudah cairkan itu berapa gayung? Satu gayung aja. Satu gayung aja. Satu gayung aja. Jadi pemanfaatan pupuk NPK Mutiara seperti itu berapa kali bang dalam 1 bulan? Sekali 5 hari. Sekali 5 hari. Iya. Jadi menjelang panen berapa lama tuh dikasih? Pokoknya per 5 hari kasih itu ya? Per 5 hari terus dikasih. Gitu. Jadi kalau kotoran sapi tadi bang, ini kan bagus nih. Iya. Kotoran sapi tadi? Kotoran sapinya ibu sekali aja. Sekali aja pupuk dasarnya. Sekali aja ya. Iya. Ini berapa lama udah berapa umurnya bang? Ini umurnya ini udah 2 bulan ini. Belum nyampe 2 bulan lah. 2 bulan ya. Cuman karena ada faktor daripada harga cabai sekarang yang melonjak tinggi. Jadi berapa sekilo nih bang? Kalau seandainya ini kalau panen berhasil berapa sekilo nih kalau cabai pendek, cabai rawit pendek? Kalau untuk eceran saat sekarang ini tinggal paling lambat 3 minggu lagi dia udah panen ini. Oh, 3 minggu lagi panen, kira aja ada hubungannya dah. Iya. Berapa sekilo sekarang bang harganya bang? 100.000. 100.000? Iya. Biasanya berapa? Biasanya 40-60. Harga eceran sekarang 100.000. Bayangkan ya saudaraku semuanya. Nah, ini sahabat petani Indonesia dimanapun berada. Harga cabai rawit pendek ini, cabai dari kampung kata Bang Simbolon tadi, ini harganya 100.000 sekilo. Nah ini udah berbunga ini, ya berbunga. Jadi berapa umurnya Bang? Ini 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Jadi kita di samping menunggu sawit besar, kita manfaatkan ini. Yang jalan umur 2 tahun masih bisa kita petani ini Bang ya. Bisa. Nah, tapi udah lebih 2 tahun ini baru tidak bisa. Nah, ubi bisa untuk apa? Untuk kita pakai juga pergunakan untuk kita sehari, untuk kita jual, mencukupi buat keluarga. Jadi kalau kotoran sapi itu sekali aja ya? Sekali aja. Sekali aja. Tapi kondisi kotoran sapi apa udah kering ya Bang? Ya, udah kering dia. Artinya dia tidak panas lagi. Ya. Dia udah layak untuk tanam dia. Itu dah. Kalau ini Bang sama tanamnya nih Bang? Sama tanamnya. Sama tanamnya ya. Cuma ada faktor yang sangat subur sekali seperti inilah ya. Iya. Sama tanamnya ya. Iya, sama tanamnya. Jadi cabai rawit ini Bang berapa tahun umurnya Bang? Tahannya berapa bulan? Kalau sebetulnya tergantung perawatannya. Tahun hidup berapa? Setahun sampai 1 tahun. Tahun sampai bisa kita memanen. Bisa ya. Itu tergantung kita pupuk tadi. Kalau kita mau pupuk dia. Kalau panas musim pujak panas disiram ya. Iya. Tapi kalau musim pujang ini tidak perlu siram. Cukup siram dengan pakai pupuk NPK Mutiara tadi ya. Iya. Jadi kita di samping pupuk kompos, kita juga menggunakan pupuk kimia ya. Sedikit aja ya. Kalaupun banyak-banyak azab juga ya Bang ya. Juga mahal harganya tuh.
Oh, jadi 100.000 sekilo nih ya? Iya, sekarang harganya eceran 100.000. Jadi kalau seandainya pun ada pekarang rumah kita lahan nggak sedikit, walaupun ada 10 meter kali 5 meter ya, cukup lah tuh. Cukup Untuk nanam apa ini aja? cabai rawit ya. Rawit aja. Saya kira untuk 10 batang aja kita tanam gitu ataupun Kalau dalam untuk polybag untuk cukupi kebutuhan keluarga cukup tuh. Keluarga udah cukup. Apalagi kalau ini nanti kaya nampaknya bang. Ini nanti kaya nampaknya. Lumayan nih kan. Ini nggak berpijak kan? Oh ini kan bagus nih. Iya. Oh jadi ini bang sekitar seminggu lagi udah apa ya? Udah. Udah buah nih ya? Ini seminggu lagi ini udah bisa ini dipanen ini. Oh ini, jadi ini bang kalau seminggu lagi Iya. putih gede ini udah bisa panen. Itu pengalaman abang ya? Iya. Kalau saya kan tidak tahu nih. Oh ini bunga nih. Seminggu lagi udah buah deh nih. Iya. Oh cepat ya. Berarti cabai pendek ini 2,5 bulan itu udah panen ya bang ya? Udah mulai panen dia. Cepat juga ya? Cepat dia kalau. Jadi setiap 2 bulan dia apa? Dia terus berbuah tuh kan? Berbuah. Tidak ada musim-musiman ya kan? Tidak ada musimnya. Ini nanti buah, naik lagi sini, ini nanti buah lagi. Dia nanti akan naik lagi dia cabangnya lagi, dia akan mengeluarkan Ya. buah. Jadi Bapak Ibu sahabatku semuanya, yang ada berada. Jadi kalau cabai rawit pendek ini, kata abang ini memang beliau udah pengalaman soal cabai rawit pendek ini tidak ada musim berbuah terus. Yang penting dijaga, dirawat, disiram. Kalau musim kemarau, dipupuk seperti yang sampaikan tadi. Jadi kalau ada aja kita punya ini 50 batang ya bang ya? Iya. Udah aman itu enggak? Udah aman. Udah aman 50 batang terjaga betul, terawat betul. Artinya kalau 50 batang dia udah. Hitung-hitungannya sekali panen satu mata aja. Iya. 10 berarti sudah setengah kilo. Iya. Sehari itu enggak? Sehari. Iya. Sekilo 100.000. Iya. Atau mau pucuk ubi lagi. itu ubi itu kan diambil isinya nanti atau apa tuh? Ini untuk isinya aja. Kalau itu ya pucuknya. Ya, ini yang kecil pucuk nih. Yang pucuk ini. Sebagai tambah-tambahan. Iya. Jadi bertanam apa nih bang? Menanam cabai ini ya tidak begitu susah, tapi kita harus tahu ilmunya ya. Iya. Kalau enggak bisa kering deh nih, tak besar, kerdil kayak bonsai. Jadi saya kemarin ini bertanya juga bagaimana cara nanam cabai rawit yang baik, yang benar gitu kan. Kalau ubi itu kan semua orang kan paham. Kalau ubi itu sifatnya asal ditanam pasti dia tumbuh. Apalagi ada ilmunya kan. Iya. Cuma cabai rawit ini Pak, gini ada Pak. Kita ini ibaratkan cabai rawit ini ibaratkan sama dengan manusia. Ya. Kita harus memperhatikan setiap saat ya. Kebutuhan apa yang dia inginkan dia. Seperti misalnya ada bercak daun, ya berarti kita harus mencari apa obatnya. Oh gitu. Supaya ada penyemprotannya untuk pencegahannya. Kalau saya tengok cabai Bang Sebolon ini kan tak banyak kayak gitu. Iya. Bercak daun itu contohnya mana? Kayak gini bang? Ya kayak gini, iya. Ini ya. Kayak gitu dari bercak daun. Boleh saya ambil satu ya? Oh, boleh. Ini bercak daun seperti ini. Jadi apa obatnya nih bang? Kalau kayak gini nih. Yang lain kan bagus nih. Ya, cuma hanya kalau kita ingin lebih bagus lagi gitu ya. Apa ini? Masukkan aja antrakol. Antrakol ya. Diperkuat antrakol. Di toko-toko pertanian ada ya? Iya, banyak. Kalau obat tradisional ada ya? Enggak ada. Ada ya, antrakol. Itu murah ya harganya? Antrakol yang semprot aja. Yang kecil dia 40.000 satu botol. Jadi kalau ada becak-becak di daun sawit, itu daun cabai Bapak Ibu semuanya seperti ini. Jadi obatnya lah antrakol disemprotkan. Di toko-toko pertanian tuh ada kata abang nih. Jadi saya tarik juga nih nengok sawit, nengok apa nih cabainya. Jadi kalau kayak gini apa nih bang? Keriting kayak gini nih. Ini kan langka nih. Iya. Ini satu ini keriting ini. Ini faktor genetik ya? Faktornya artinya ini keterlambatan semprot ini. Oh gitu. Iya. Termasuk ini juga udah terlambat semprot. Nanti sore kita akan menyemprotnya. Gitu. Jadi kalau disemprot ini tidak kamu itu pucuk yang tubuh baru lagi bisa bagus. Ini nanti kemungkinan besar bisa pulih dia. Bisa pulih. Jelas warnanya bagus lagi ya. Pakai entrakol tadi ya. Entrakol lagi. Lanet masuk lagi dia kan nanti kan untuk hamanya. Ya. Jadi kalau untuk supaya bunganya nggak rontok, apa triknya bang? Bunga-bunga ini. Sekarang masalah bunga rontok ini sekarang bunganya supaya tahan gitu kan? Artinya kita nggak bisa memprediksi. Tapi saya tengok ini tak ada rontok, hanya satu ini rontok kan wajar nih Han. Kalau itu enggak, itu bukan rontok. Bukan ya? Itu sudah menunjukkan mengeluarkan buah dia. Itu memang harus jatuh. Kelopak itu harus jatuh ya. Iya, bunganya harus jatuh dia. Berarti tak ada nih abang nih, cabai abang nih yang rontok. Ini bagus nih ya. Besar bang. Sama umur ini bang?
sama semua ini. Ini ya. Iya. Oh, kalau subur betul ya. Suburnya subur betul ya. 2 bulan. Iya, ya. Ini bagus daunnya. Daunnya apa? Hijau. Daun hijau lebar Hijau. lagi. Oh, lebar lagi. Kayak apa? Kayak daun Daun sayur-sayuran yang sirih ya. Biasanya kan kalau apa? Kalau cabai kampung kita di cabai rawit yang banyak tanaman dekat dekat rumah kita kan, daunnya kecil-kecil seperti ini. Seperti ini Iya. banyak kan. Nah, ini kok bisa lebar ya? Karena dia kalau di sini kan pertama sekali kita untuk menanamnya dulu, kita harus mengasih makanannya adalah pupuk buah. Karena pupuk buah ini pupuk daun. Karena segala sesuatunya mau masak makanan itu adalah dari daun. Iya, ya betul. Nah, jadi Proses kalau enggak fotosintesis ya, itu. kalau dia daunnya enggak sempurna, bagaimana cara dia untuk menjadikan dia buah? Otomatis kita harus merangsang daunnya untuk lebar, untuk lebih bagus dia. Ini pupuk daun apa nih, Bang? Pupuk kimia kan? Bukan, pupuk kimia, pupuk cairan. Dan itu untuk disemprotkan. Tapi bisa dicari toko-toko pertanian ya? Bisa ditarik. Sekali aja ya? Melihat situasinya aja. Ini jelas tadi proses apa nih Bang, menanam apa nih? Proses penanaman cabai rawit, budidaya cabai rawit. Pertama, lahan kita bersihkan. Setelah itu kita bikin tembok-tembok seperti ini gitu kan. Iya. Habis itu kita kasih dulu pupuk kandang. Pupuk kandang kita kasih. Iya. Pupuk kandang itu bisa sapi, bisa ayam. kambing, ayam. Tapi yang bagusnya untuk cabai ini apa ya? Sapi. Ya, sapi. Sapi yang kering itu cabai ya. Jadi setelah itu kita biarkan berapa lama perlu tanam? Ya, baru kita masuk dolomit dia. Oh, kasih dolomit sedikit. Iya, kasih dolomit Oh, sedikit. itu ya. Untuk Masih dolomit sedikit. menetralisasi Baru kita tanam. Baru kita tanam. Setelah kita tanam, udah berjalan 5 hari, kasihlah 10 hari dia. 10 hari berjalan, kita kasih pupuk NPK Mutiara. 1 genggam kita larutkan 1 ember air menjadi cairan ya. Cairan. Kita kasihlah siram lah. Siram. Tapi kalau kecil-kecil itu cukup lah seperempat gayung dulu dah. Iya. Nah, seperempat gayungnya dulu. Tapi semakin besar, ujung-ujungnya akhirnya hanya 1 gayung sebatang. Iya. Nah, itu untuk per 10 hari. Per 10 hari. 10 hari. Jadi Bapak Ibu sahabatku semuanya dimanapun berada, itu penjelasan dari beliau tadi. Jadi kalau untuk cara membudidayakan atau cara bertani cabai rawit ini, di mana cabai rawit inilah sangat menjanjikan. Pernah di sini, di sekitar tempat saya ini, di atas sana Bang, orang kita di Sumatera Utara juga. Kebetulan kita kan di Riau nih, kebetulan banyak saudara kita dari Sumatera Utara kita datang di sini bertani dan juga berkebun. Ada sekitar 1 hektar berapa? Bisa dia menghasilkan 500 juta. Betul kan? Bukan bohong kan? Bukan. Nah, jadi saya kan itu kan cerita orang. Jadi saya bertanya langsung sama abang nih, Pak, abang ini kan udah berpengalaman masalah cabai ini, khususnya cabai rawit pendek, cabai rawit ini. Jadi kata beliau kalau melihat dengan harganya sekarang ya Bang ya, 100.000 sekilo. Wah, ya saya percaya aja 1 hektar bisa mendatangkan sampai 500 juta tuh ajar aja gitu. Rasa-rasa kalau dengan situasi harga sekarang. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku semuanya, jadi marilah kita sama-sama memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pekarangan kita. Baik, kalau kita punya lahan kebun seperti ini bagus juga. Kalau tidak ada, minimal lahan pekarangan sekitar rumah kita. Jadi manfaatkanlah minimal contohnya seperti ini, bertani dengan memakai apa yang telah diajarkan abang tadi, sistemnya, insya Allah akan berhasil. Ini 2 bulan, sekitar 1 minggu lagi, insya Allah ini udah panen ya Bang ya? Udah mulai panen dia. Udah mulai panen dia. Jadi Bapak Ibu sahabatku semuanya dimanapun berada, sahabat petani Indonesia, sekarang kita membicarakan masalah pertanian cabai rawit. Jadi tadi kita sudah dapat narasumbernya, itu adalah Bang Simbolon, itu saudara kita dari Sumatera Utara. Beliau udah lama tinggal di sini dan sekarang beliau lagi mencoba mengembangkan ini cabai rawit. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak ya Bang ya, sama Bang Simbolon. Mudah-mudahan ilmu yang telah abang tularkan kepada kami, yaitu khususnya bagi channel Enciknanto Channel ini, mudah-mudahan bisa membantu seluruh petani Indonesia ini untuk memulai atau untuk bertani bagaimana cara mengembangkan cabai rawit ini supaya berhasil. Jadi kalau kita punya ilmu, insya Allah kan kita bisa berhasil dengan baik, berbagi. Dan juga saya mengharapkan sama abang nanti kalau seandainya kami akan juga coba menggali ilmu abang untuk kita sama-sama kita sebarkan kepada masyarakat Indonesia ini agar petani-petani Indonesia semakin hari semakin makmur. Demikianlah mungkin Bapak Ibu saudaraku semuanya
yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Seandainya ada masukan atau saran bagi perkembangan channel kita, juga bagi perkembangan dunia pertanian, khususnya petani cabai, silakan berkomentar di kolom komen yang telah kita siapkan di bawah. Demikianlah mungkin yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.